Itu pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Bandung. Saya ingin bertanya terkait kepergian seorang tokoh NU ke Yerusalem atas undangan Komite Yahudi. Kedatangan ke sana tentu saja banyak menggoreskan sakit di hati orang Islam, di mana Israel masih menjajah Palestina. Lebih dari itu, di sana tokoh tersebut mengatakan tentang tafsir Al-Quran yang seharusnya disesuaikan dengan zaman biar lebih lembut. Yang ini saya tanyakan, apakah ada dalam Islam diplomasi seperti itu, mendekati musuh dengan menyakiti hati umat? Lalu, benarkah Al-Quran itu seharusnya ditafsirkan sesuai perkembangan zaman? Terima kasih, Buya. Baik, yang pertama kita bicara tentang rumah besar yang bernama Nahdlatul Ulama. Didirikan oleh seorang wali besar yang sangat ikhlas, Syekh Hashim Asy'ari. Beliau mendirikan Jamaiyah Nahdlatul Ulama punya tujuan sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk melestarikan hidup manusia di dunia demi kebaikan nanti di akhirat. Dan yang paling utama adalah tentu kebaikan nanti di akhirat. Beliau adalah seorang alim, muridnya orang-orang besar. Muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, muridnya orang ulama-ulama gede. Dan beliau datang ke Indonesia pun sebagai ulama besar. Dibangunlah Jamaiyah Nahdlatul Ulama, yang secara lafaz maknanya adalah bangkitnya ulama, dipimpin oleh beliau Mbah Hashim Asy'ari. Dan kendaraan ini mewah, berkilau-kilau. Tapi ingat, semua kendaraan mewah, musuh Allah tidak akan diam. Ingin merusak dari luar susah, merusak dari luar nggak gampang, akan dikatakan musuh NU. Tapi paling tepat adalah merusak dari dalam, akan menyusupkan pikiran-pikiran atau mengambil anak-anak NU untuk diajari dengan pemikiran-pemikiran yang salah, lalu dia akan bersuara seolah-olah atas nama NU, padahal NU jauh daripada pemikiran mereka. Kalau Syekh Hashim Asy'ari bangun, mungkin orang itu yang dipentung pertama. Dan ini ada hal ini, dan waspada, kita harus waspada. NU yang hebat, NU yang laksana permata ini sudah mulai dicoret-coret dari orang dari luar Islam. Sehingga kemarin kita membaca dalam di bulan Ramadan, baca Adabul Alim dan Muta'alim, ternyata banyak pelanggaran dari kita di dalam menuntut ilmu. Syekh Hashim Asy'ari mengatakan menuntut ilmu agama itu harus jelas gurunya itu siapa. Jangan sampai belajar agama orang NU dari orang yang nggak pernah sujud, setelah itu pulang jadi pemuka agama NU. Ngaco itu, nggak bisa begitu. Harus ada sanad ilmunya yang jelas. Lah di saat tidak mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh Mbah Hashim Asy'ari dalam buku-bukunya, maka akan muncullah semacam itu. Dan sengaja orang di luar Islam menyusup, mengambil anak-anak NU untuk disekolahkan di negeri-negeri yang negerinya bukan ahli sujud, yang ngajar pun bukan ahli sujud, pulang punya pemikiran, maka muncul pemikiran liberal. NU tidak mengajarkan liberal, tapi mengajarkan liberal adalah musuh-musuh Allah. Tapi dimunculkan di mana? Di anak keturunan orang NU ada segelintir kecil, tapi segelintir kecil di atas nama sebuah pemikiran, dan orang rindu pemikiran, muncullah keanehan-keanehan, sehingga mereka lebih senang membela orang di luar Islam daripada Islam. Sudah kebalik, mestinya ruhama bainahum, saling kasih sayang dengan orang Islam, tapi lebih ruhama dengan orang di luar Islam. Ini kaidah dulu, bahwasanya NU adalah rumah besar, mewah, istimewa, ayo dijaga. Jangan sampai ada musuh-musuh dari luar yang mencoba untuk merongrong, menyusupkan pemikiran-pemikiran. Dan sudah ada rambu-rambunya, manhajnya ada, akidahnya jelas, kemudian cara berfikirnya jelas, berfikir tentang tafsir pemahaman Al-Quran sudah jelas, nggak perlu kita mengadopsi dari musuh-musuh Allah. Baik, ini adalah rumah besar NU. Cuman anehnya di saat kita, hamba Allah yang kecil ini, kerdil, ini kecil ini, di saat mencoba untuk membela apa yang telah ditetapkan oleh Mbah Hashim Asy'ari dan mempertahankan akidah beliau, mencoba kita mengkritisi pemikiran-pemikiran sesat liberal, malah kita ini anggap musuhan dengan NU. Ini bagaimana ini? Musuhan dengan NU, ajib.
Dan begitu hebatnya mereka memang musuh Allah mempropaganda seperti itu. Kita ingin kembalikan dengan manhajnya Syekh Hasyim Asy'ari yang luar biasa besar. Ini saja, saya tidak bicara mengomentari si A pergi ke mana, ke Israel. Ini hanya salah satu kasus. Kita ingin kembalikan kepada rambu-rambu di sini. Sebab besok ada manusia aneh, ada saja. Dalam istilah bula'la Zamzam tu'raf. Kalau pengen terkenal, buatlah yang aneh. Kencing air Zamzam nanti digebuki di Mekah, terkenal sedunia, viral besok. Kita pengen kembali kepada manhaj yang benar Syekh Hasyim Asy'ari. Ada mulai ini mulai dirongrong kita. Masyayikh Nahdien adalah masyayikh orang-orang besar. Pesantren-pesantren, pondok-pondok itu yang menjaga negeri ini. Bahkan bagaimana peperangan pun juga bagaimana mereka. Peran ulama. Yang setelah itu bergabung dengan ulama Nahdlatul Ulama. Inilah kita urusan kita dengan orang-orang yang disusupkan atau diambil lalu diajari dengan pemikiran-pemikiran kafir. Bagaimana belajar akidah dengan orang yang tidak sujud. Bangga lagi belajar dengan orang tidak sujud, profesor tidak sujud, katanya pemikirannya lebih hebat. Bahkan salah satu anak yang lahir dari wadah ini tiba-tiba berkata, tidak ada buku yang lebih bagus dari karangan orang ini, orang kafir yang ditunjuk. Bahkan Imam Ghazali pun tidak menulis seperti ini. Ajib, wah, hebat. Jadi murid Imam Ghazali yang paling belakang saja penulis itu nggak pantas, apalagi dibandingkan dengan Imam Ghazali. Ini sudah keblinger. Ini adalah muncul, bukan NU yang salah, jangan salah. Kalau ada Islam orang ada berzina dalam Islam, bukan orangnya yang bukan Islam salah, pezinanya, pemabuknya. Kalau misalnya masuk penjara di Cirebon ternyata oh penjaranya orang Muslim semua, bukan Islam yang salah, manusianya. Jangan salahkan NU. NU adalah rumah besar istimewa. Ada pelaku-pelaku kejahatan di sini. Dan memang NU itu ditakuti oleh musuh-musuh Allah, maka menghancurkan NU nggak bisa dari luar, dari dalam diambil, dicomot. Beasiswa ke tempat kafir sana. Anaknya kiai, anaknya ustadz, berbondong-bondong. Setelah itu pulang, pikiran berbeda. Akhirnya punya ide-ide kayak begitu, menyakiti umat Islam tanpa dia sadari, atau bahkan mungkin dengan sadar, dengan kesombongannya lebih akrab dengan orang kafir. Dan munculnya itu nanti akan muncul orang-orang munafikin. Nah inilah permasalahan munafikin itu adalah begitu, lebih akrab. Kalau seandainya umat misalnya Islam, kaidahnya tidak boleh kita mengganggu orang Nasrani di tetangga kita. Tetangga kita yang Nasrani tidak boleh kita ganggu. Hai kaum Nasrani, hai kaum Kristiani, Anda harus dengar suara ini. Kalau Anda menjadi tetangga kami, kalau Anda diganggu oleh umat Islam, laporkan kepada umat Islam. Maka umat Islam yang mengganggu harus dihukum dia. Itu Islam. Jadi Islam mengajarkan keindahan, bukan mengajarkan permusuhan di dalam Islam. Kemudian hubungan antara Islam dengan Nasrani itu dikukuhkan oleh Nabi, boleh. Dan di saat hubungan seorang Muslim dengan kaum Nasrani atau kaum Yahudi itu akan aman-aman saja. Orang Nasrani bisa menghargai umat Islam bisa menghargai orang Nasrani. Tapi di saat muncul munafikin sok jadi pejuang, kisah Masjid Dirar yang ada pada zaman Nabi, ada masjidnya Rasulullah, ada Masjid Dirar. Masjid itu masjid harus dihancurkan oleh Nabi. Masjid itu dibangun oleh siapa? Dibangun oleh orang munafikin, dibantu oleh orang-orang kafir. Masjid Dirar adalah masjid yang dibangun oleh orang munafikin. Ternyata diskusinya di situ untuk merongrong orang kafir, orang Islam, untuk merongrong kaum muslimin. Sehingga apa? Masjid ini membuat fitnah, sebab dia adalah sering duduk dengan orang kafir, diskusi tentang Islam tapi merongrong Islam. Nabi memerintahkan hancurkan. Dan kelompok Islam ngaco, Islam liberal adalah seperti ini kasusnya. Setiap hari mencari masalah hukum kisas, dibahas hukum potong tangan, dibahas ini, dibahas sampai mengatakan tafsir harus dirubah agar sesuai dengan lama. Ini adalah buah daripada itu semua. Ini tadi yang ditanyakan. Ini kerusakan. Maka kami ingatkan kepada anak-anak muda NU, lihat, kembalilah kepada manhaj aba, para orang tua. Belajarlah yang benar. Pertahankan akidah. Kemudian orang NU sendiri harus paham. Jangan sampai kita ini hanya berbangga tapi tidak ngerti. Seperti begini loh, kosong. Ada orang punya rumah mewah. Rumahnya mewah, peralatan klosetnya hebat, semuanya alatnya pakai elektrik semuanya.
kloset yang bagus, pakai alat pencet sana pencet sini, ada penghambat ini. Cuman dia itu hanya punya tok, bisa berbangga, rumahku mewah. Giliran dia dimasukkan rumah segitu nggak ngerti. Uleknya pinjam tetangga, buang airnya ke kloset tetangga. Kenapa? Nggak bisa make, nggak pernah belajar ilmu rumahnya, hanya ngaku NO, nggak pernah belajar ilmu NO. Makanya apa? Buang air ke tetangga. Loh bu, kan klosetnya bagus, nggak bisa. Nah ini banyak kan NO begitu, nggak belajar ilmunya orang NO. Ngenes kita, nyesel. Orang NO dinodai, dirusak oleh manusia ngaku NO. Kalau ada yang marah dengan kami, maafkan kami. Saya cinta kepada Nahdlatul Ulama. Yang menjaga negeri ini adalah mereka, ulama. Jangan mau dirusak oleh orang-orang seperti ini, anak-anak muda yang tidak tahu belajarnya seperti apa, tak tahunya pengen mengkritisi tafsir. Tadi apa? Tafsir dirubah model apa? Kan sudah ada sebelum, kalimat ini adalah bukan kalimat pertama dilakukan orang tersebut. Sebelumnya sudah katakan misalnya LGBT, homo harus diizinkan, itu apalagi macam-macam. Terus hukum dikritis poligami, hukum tolak, hukum waris, hukum qisas, hukum itu sudah cerita lama itu. Tidak usah sok pandai. Anda itu ngintip orang barat mengkritisi orang Islam, sementara dia tidak pernah mendengar jawaban orang Islam. Anda ambil kritikannya seolah-olah Anda hebat. Sudah lama itu, dari dulu itu problem itu sudah dihadirkan orang kafir dan dibahas oleh orang Islam. Sekarang orang Islam baru kemarin, hanya karena bapaknya kiai barangkali terus ngomong begitu karena dia dipercaya. Terlambat Anda itu punya pemikiran begitu, terlambat. Dari dulu sudah ada orang kafir sudah punya pemikiran lebih dari Anda itu. Mereka ada yang menghafal Al-Quran, Anda tidak hafal Al-Quran barangkali. Ya itu loh, Anda yang saya maksud ya Anda itu. Sudahlah, saya tidak membahas si A, saya tidak punya urusan dengan siapa yang pergi kemana. Saya tidak kenal dia. Saya lebih membuat rambu-rambu. Siapapun namanya, Ahmad, Z, Ali, Abdul Qadir, Abdullah, semuanya namanya pokoknya ke sana ya sudah benar itu, hati-hati. Kalau membuat kerusakan dalam dunia tubuh NU ini. Nah, ciri munafikin ini lihat, di saat ada umat di luar Islam itu diganggu, langsung yang paling depan urusannya dengan saya, kayak pahlawan, tapi kesiangan dia. Tapi dilihat umat Islam dicaci dan diolok, diem, malah bela yang mencaci. Padahal yang mencaci Islam pun sudah minta maaf, Al-Quran dicaci, yang mencaci pun juga minta maaf. Ada orang membela, sakit dia. Sudah begitu pakai dilabeli NU di jidatnya, nggak boleh itu, nggak pantas jadi NU. NU jangan dinodai oleh manusia semacam itu. NU hebat, mohon maaf jawabannya panjang karena ini kita pusing dibikin orang yang ngaku-ngaku NU itu. Ngaku-ngaku NU tidak ada hubungannya dengan NU. Ilmunya tidak NU, akhlaknya tidak NU. Nah, saya siap boleh tidak bisa ngaji di pengajian masjid NU nanti setelah ini. Saya tidak boleh pengajian oleh orang NU katanya. NU ini adalah rumah besar, harus dijaga. Buya kok kayak marah ini? Bener ini, marah bener ini. Karena urusan NU itu betul-betul pegel gara-gara NU dirusak oleh manusia begitu. Ini rumah besar. Yang istimewa dakwah dengan NU hebat. Lihat, kelembutan Islam dibaca di dunia. Akan tapi jangan dirusak akidah anak-anak NU. Nah, ada pun untuk menafsiri Al-Quran nggak gampang. Tadi di mukaddimah tafsir, saya itu membaca tafsir Al-Quran ini bukan dari otak saya, bukan. Saya sudah ngintip ulama-ulama. Mulai dari yang paling ringan, kitab Jalalain harus saya baca sepintas. Kemudian nanti Imam Tabari ini sampai mufassir akhir zaman Syekh Mutawalli Sya'rawi, saya baca. Coba kalau Anda baca, Anda cocokkan, saya ngutip dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, saya ngambil. Saya bukan dari otak saya, nggak punya. Ini baru sekolahnya nggak jelas bilang Quran penafsiran dirubah model apa? Hati-hati. Semoga ini menjadi pedoman bagi kaum Nahdiyin, karena tadi menyebut NU dan memang saya lihat ramai NU begini. NU hebat. Kami himbau kepada Anda yang betul mencintai Mbah Hasyim Asy'ari. Manhaj NU. Mbah Hasyim Asy'ari adalah simbol juga Islam yang benar ya beliau itu. Dan beliau menghadirkan akidah pemikiran, dan organisasi yang dibangun adalah untuk melestarikan dunia dan akhirat, tapi paling utama adalah akidah dan akhlak beliau.
Ayo kita kembali bela, kembalikan ke jalan umat ini ke jalan yang Allah ridhoi, kembali kepada manhaj Syekh Hasyim Asy'ari. Baik, sampai di sini aja. Saya tidak akan rinci tentang si A, si B, si C. Saya tidak kenal si fulan, si fulan. Saya hampir tidak kenal yang aneh-aneh itu, dan saya bersyukur kalau saya tidak kenal langsung itu. Cuman saya doakan dari jauh. Saya tidak punya permusuhan khusus. Kalau seandainya Allah Maha tahu, kalau seandainya ada orang yang paling jahat pemikirannya, saya punya kewajiban untuk mendoakan mereka. Karena saya merubah dengan lensan saya mungkin tidak mampu. Meludah dengan tenaga saya tidak punya kekuasaan. Paling utama saya mohonkan, ya Allah, siapapun yang telah salah sesat pemikiran, dan Engkau Maha tahu siapa yang saya maksud, ya Allah, berikan petunjuk dan hidayah. Saya tidak pernah mengatakan semoga masuk neraka, nggak pernah. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah, dan semoga benar-benar insyaf lalu bisa membela NU dengan sesungguhnya. Yang NU adalah Islam maknanya di sini. Wallahu a'lam bishawab.